Kadang-kadang rasanya juga seperti panas kayak kebakar, apalagi kalau dia perokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga kiranya Anda semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia dan urusan akhirat, dipanjangkan usia, berkah dalam setiap langkah, dan kemudian dikaruniai usia yang panjang. Pada video kali ini saya ingin berbagi masalah gejala jantung, terkhusus adalah masalah jantung koroner. Jantung koroner ini ya, kalau misalnya kita baru gejala saja, apalagi sampai dipasang ring 1, ring 2, ada juga yang sampai ring 9. Baru gejala aja, jantung koroner ini sebenarnya paling mudah dideteksi oleh siapapun apabila kita mengenali gejala yang ditimbulkannya. Jadi biasanya kalau jantung koroner ini, kalau kita jalan agak cepat aja napas terengah-engah, terus kemudian kita naik tangga, ada beberapa tangga, selain badan kita seperti lemes, gemeteran, sampai di sana kita di atas ngos-ngosan. Di samping itu kadang jantung berdebar, punggung sering terasa berkeringat, sering terasa dingin apabila disentuh. Kemudian gejala yang paling menyolok yang bisa Anda rasakan adalah adanya nyeri di wilayah ini. Ini wilayah ini nyeri, ini titik ini adalah titik nadi, pembuluh darah nadi ya, pembuluh darah pena. Ini sampai kemari nih, ini nyeri, udah itu pegel sampai kemari gitu. Di wilayah ini pegel. Terus kemudian apabila dia gejalanya meningkat lebih lebih ke arah yang lebih membahayakan, ini warnanya kecoklatan sampai hitam. Ada titik nanti yang seperti ini warnanya itu kayak coklat atau hitam gitu. Kalau bukan jantung koroner, di sini enggak. Nah, kemudian gejala lain selain sini ini tadi ada titik di sini sering sakit, dan di wilayah ini kalau tersentuh aja kesenggol sakit sekali. Kemudian ada gejala yang lain, yaitu kedua yang adanya di wilayah siku. Wilayah yang saya maksud adalah wilayah kedua tadi adalah di sini. Ini adalah rasa pegal, apalagi saat Anda beraktivitas, mengangkat, berjalan, terlebih-lebih Anda berlari. Ini pegalnya luar biasa. Ini tekukan, ini siku, ini adanya sisi sebelah dalam, siku sebelah atas, kira-kira segini nih, berapa senti gitu. Nah, ini pegal terus ini pegal terus, mau malam mau siang Anda istirahat pun ini pegal gitu. Itu adalah gejala lanjutan dari jantung koroner. Jadi yang tadi dekat jari-jari, yang kedua di sini. Kemudian ada gejala yang ketiga kalau dia tingkatannya sudah lebih parah. Yang ketiga, apabila gejala sakitnya meningkat, biasanya penyempitan pembuluh darah koronernya itu semakin menyempit, atau dia darah, pengentalan darahnya makin tinggi, trigliseridnya atau kadar gula darahnya. Ini di sini nih pegal, tapi tidak sepanjang hari. Ini kadang-kadang terasa pegal, terutama pada saat kelelahan gitu. Ini pegal. Kemudian laparnya pun lapar biasa pun ini udah mulai pegal, sakit. Nah, ini tapi tidak seperti yang di siku tadi, ini kadang-kadang aja. Kemudian gejala yang keempat di sini, ini adalah gejala yang paling sering dirasakan. Ini adalah area yang saya sebut dari pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat ya. Ini gejala seperti kayak orang masuk angin. Jadi kesenggol pakaian aja, jangankan kita sentuh apalagi ditekan. Itu sakit, nyeri, terus sesak napas. Ini sampai kemari nih ke pusat area jantungnya ini. Karena jantung itu wilayahnya di sini, ini wilayah ini. Nah, ini udah nggak nyaman banget. Terutama dia kelelahan, atau misalnya dia terlalu banyak aktivitas hari itu, aktivitas apapun.
yang membuat dia kelelahan ini kalau disenggol begini, tersenggol pakaian aja, tersentuh pakaian, bergesekan dengan pakaian, ini pun terasa sangat sakit, terutama di sini kadang-kadang nyeri, kadang-kadang rasanya juga seperti panas kayak kebakar, apalagi kalau dia perokok, ini terasa panas banget, nyeri, panas, dan di sini kalau disenggol sakit, kayak seperti orang yang masuk angin parah atau mereka yang kena energi negatif itu kalau ditekan gitu sakit. Nah, kemudian ada satu gejala lagi yang paling menentukan apakah seseorang itu masih bisa bertahan tanpa memakai ring di rumah sakit, atau dia harus pasang kateter atau bagaimana. Itu adanya di punggung, dan wilayah punggung yang saya maksud adalah yang sebagai berikut. Bagian terakhir bagi mereka yang mengalami masalah jantung koroner itu di sini. Ini di punggung sebelah kiri. Ini adalah centongan, di sini belikat. Ini urat, ini tulang. Ini adalah wilayah tulang belakang. Nah, ini belikat. Ini di area ini persis. Itu sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu, baik kita dalam keadaan istirahat ataupun kita sedang beraktivitas, di sini terasa seperti tersengat atau tertusuk ujung jarum yang dipanaskan, selenet di wilayah itu. Dan itu sehari nggak selalu muncul, kadang-kadang sehari muncul, besoknya ada, besoknya enggak gitu, jadi berselang-seling. Kalau yang sudah begini, biasanya itu orang kalau ke rumah sakit disarankan untuk memasang ring, minimal 1 ring, ada juga yang 2 ring. Lalu kalau mereka yang kena jantung koroner ini, ada yang masang ring sampai 9 ring gitu. Ada juga diantaranya yang harus pasang kateter dan sebagainya. Terus gimana cara mengatasi penyakit jantung koroner ini secara tradisional ataupun cara pengobatan yang berbasis herbal? Silakan Anda ikutin video berikutnya. Sampai jumpa, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.